Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan memulai ibadah online KA Group di Fluid pada hari ini. Adik-adik sudah siap beribadah kepada Tuhan? Mari kita akan mengangkat pujian bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku, sebab hari ini Tuhan adalah syukurlah Ibu. Terima kasih Yesusku, sebab hari ini Tuhan adalah syukurlah Ibu. Syukurlah Ibu. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kembali kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih kami kalau kami boleh kembali beribadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga ingin diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah online pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang mengikuti ibadah online KA Group di Fluid. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memulai ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah sudah siap memuji Tuhan? Yuk sama-sama sambil bangkit berdiri kita mau memuji Tuhan ya, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Kita mau memuji Tuhan ya. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
terbit matahari sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Mari kita sambung pujian kita. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan untuk hari ini. Mari siapkan hati, pikiran kita, diri kita. Kita mau sungguh-sungguh dengan dengaran akan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian firman Tuhan, ku dengar. Shalom adik-adik yang di rumah, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa ya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami siap untuk duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami untuk kami mengerti isi hati Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Hari ini adik-adik dikasih oleh Tuhan, siapa yang di dalam 1 bulan ke sekolah minggunya tidak ada yang bolong? Coba angkat tangannya. Semuanya anak-anak rajin ya. Kakak mau lihat nih dari sini. Kakak angkat topi, semuanya anak hebat. Hari Minggu harinya Tuhan. Kita harus pergi ke rumah Tuhan beribadah. Kenapa? Karena Tuhan menguduskan hari Minggu adalah hari Sabat. Sabat artinya perhentian. Kita diberikan waktu 7 hari dalam seminggu. Tuhan minta hari ke-7 kita beristirahat agar memulihkan kekuatan kita dan kita bisa konsentrasi untuk kita beribadah menyembah Tuhan. Jadi jangan lupa adik-adik, jangan bolong-bolong, stop bolong-bolong, tapi yes untuk setia beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik kalau ke gerejanya semuanya tidak ada yang bolong, berarti Bapa di sorga Tuhan kita pasti senang. Kali ini adik-adik ada satu perintah Tuhan kepada Musa. Kita buka di dalam Keluaran 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-33. Cukup panjang ya, tapi kakak akan bercerita untuk kalian. Nah, di sana diceritakan tentang Tuhan memberikan satu perintah kepada Musa, yakni mendirikan bait suci atau kemah suci. Nah, bahasa aslinya miskan atau tabernakel. Tabernakel itu tempat di mana orang Israel beribadah kepada Tuhan. Dulu karena bangsa Israel berpindah-pindah, maka mendirikan mesbah atau mendirikan kemah sucinya juga berpindah-pindah. Tapi kali ini adik-adik dan kakak sudah punya tempat yang permanen, tidak pindah-pindah lagi atau nomaden ya. Tapi kita punya tempat untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ayo coba tebak namanya apa? Coba angkat tangan. Iya, betul sekali 100. Gereja atau igreja. Tempat kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberikan perintah itu kepada Musa. Dengarkan firman-Nya. Pada hari yang pertama, bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan. Kau tempatkan di dalamnya tabut hukum, dan kau pasangkan tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja, dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil atau kau pasang lampu-lampu di atasnya. Kau taruhlah mesbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mesbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Nah, adik-adik, sampai di situ kita melihat betapa Tuhan itu rindu untuk kita beribadah kepada Tuhan, sehingga Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk dilakukan. Harus bangun kemah suci atau kemah pertemuan atau namanya tabernakel. Kalau saat ini namanya gereja. Supaya Tuhan hadir di rumahnya atau di bait sucinya. Karena kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah rumahnya atau bait suci Tuhan memang hadir di mana saja, omnipresent. Tuhan ada ketika kita berdoa, Tuhan hadir ketika kita memuji Tuhan. Tapi Tuhan punya rumahnya, bait sucinya. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Musa menaati apa yang diperintahkan Tuhan. Dia membangun kemah pertemuan atau tabernakel dengan yang terbaik, diatur oleh Tuhan, harus pakai tirai untuk jadi pembatas. Ada ruang suci, ada ruang maha suci, dan juga ada perkakas-perkakasnya. Tahukah adik-adik apa artinya? Setiap halaman, setiap ruang suci, ruang maha suci, artinya simbol kehadiran Tuhan. Kalau adik-adik pergi beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan hadir ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan juga hadir ketika adik-adik memuji Tuhan.
Jangan salah adik-adik, ketika berdoa juga Tuhan hadir. Jadi adik-adik, saat ini kemah suci kita adalah gereja. Tuhan rindu kita menghargai kemah suci atau rumah Tuhan. Pernah dengar Tuhan Yesus marah ketika dia menyucikan bait Allah? Nah, adik-adik, jangan kita menggunakan atau kita melakukan hal yang tidak baik di dalam rumah Tuhan atau gereja Tuhan. Kenapa? Karena gereja tempat kehadiran Tuhan. Selain hidup kita, Tuhan juga bisa hadir. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar hari ini. Mari kita mencintai, menghargai bait sucinya Tuhan atau tabernakelnya Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel, Tuhan ingin supaya bangsa Israel beribadah kepadanya di dalam kemah pertemuan tabernakel. Jadi kalau kita bisa melihat di situ adik-adik yang dikasih oleh Tuhan dengan Imam Harun di situ yang bertugas, maka Tuhan rindu supaya ketika Musa mendirikan kemah suci itu, semua orang-orang Israel beribadah dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Jadi tidak cukup ya adik-adik hari ini kita belajar mencintai rumah Tuhan atau menghargai. Tapi kita sungguh-sungguh beribadah dengan menghormati Tuhan yang hadir di tengah-tengah bait sucinya. Nah, adik-adik, jangan bolong-bolong ke sekolah minggu ya. Berarti kita tidak menghargai Tuhan Yesus yang hadir dan memanggil kamu untuk ke rumahnya. Beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, lantas apa lagi yang kita belajar? Dari perintah Tuhan untuk bisa mendirikan bait sucinya. Tuhan rindu supaya kita menjadi berkat di rumah Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita melakukan yang tidak baik di rumah Tuhan atau memporak-porandakan rumah Tuhan, tetapi kita harus membangun bait suci Tuhan. Nah, bagaimana cara membangun bait suci? Dengan sikap hidup kita. Ingat, kata firman Tuhan, kita juga adalah bait sucinya Tuhan. Gerejanya Tuhan, tempat yang paling utama Tuhan hadir. Selain gereja kita. Jadi ada yang dikasih oleh Tuhan, mari hargai dan adik-adik harus menjadi bait sucinya Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Dimanapun anak-anak berada, kakak berdoa, anak-anak bisa memberikan hidup anak-anak untuk sungguh-sungguh menjadi bait sucinya Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan. Bukan kita tidak menghormati Tuhan, takut bukan karena Tuhan jahat, takut bukan berarti Tuhan seram, tapi takut adalah menunjukkan sikap penuh penghormatan. Jadi hargai kamu adalah bait sucinya Tuhan. Dengan hidup takut akan Tuhan. Melakukan yang benar dan menjauhi yang jahat. Kakak berdoa firman hari ini menguatkan dan meneguhkan kamu untuk kamu menjadi saksi Kristus bahwa kamu adalah bait Allah yang hidup. Di dalammu Tuhan Allah hadir. Dimanapun kamu berada, Tuhan melihat, Tuhan malah hadir. Dan Tuhan ingin hidupmu menjadi berkat. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan dan meneguhkan. Nah, adik-adik sudah siap untuk ayat hafalan minggu ini? Kita buka terlebih dahulu. Mazmur 11 ayat yang keempat bagian A. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Nah, adik-adik sudah mengerti bukan? Bait-Nya itu adalah tempat atau gereja atau pertemuan atau tabernakel yang kita belajar. Jadi Tuhan Maha hadir dimanapun, kapanpun, dan dimana saja. Kita hafalkan sama-sama ya untuk sepanjang minggu ini. Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang ke-4.
Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Mazmur pasal ke-11 ayat yang keempat. Coba adik-adik di rumah kakak mau lihat semua minggu depan bisa menghafalkannya dengan baik dan benar. Kita hafalkan sekali lagi ya, Mazmur 11 ayat yang keempat. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, salah satu sifat Allah adalah kudus. Artinya tidak bercacat celah. Tuhan tanpa salah, murni. Jadi Tuhan hanya bisa hadir di tempat yang tidak bercacat celah atau tempat yang kudus. Termasuk di dalam hidup kamu, karena kamu adalah bait-Nya yang kudus. Kiranya Tuhan memberkati sepanjang minggu ini dalam ayat hafalan kita ya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau menjaga, mengasihi bait Allah yang adalah diri kami. Dan demikian juga kami mau rajin datang ke sekolah minggu, di rumah Tuhan, di gerejamu. Dan kami tidak pernah absen untuk kami datang beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai dengan firman Tuhan pada kesempatan pagi siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan untuk hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik bisa memberikan persembahan dengan cara mentransfer melalui rekening gereja ataupun men-scan kris yang akan muncul di layar nantinya. Adik-adik boleh minta tolong mama dan papa ya untuk memberikan persembahan. Nah, sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan persembahan kami untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan yang akan kami berikan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap memberikan persembahan. Mari kita akan angkat pujian Bila Topan Pras Melanda Hidupmu. Kita mau hitung berkat Tuhan. Pantas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau disayang kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau disayang kagum oleh kasih-Nya. Kau disayang kagum oleh kasih-Nya. Kau disayang kagum oleh kasih-Nya. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Nah, tiba saatnya kita di akhir ibadah kita untuk hari ini. Dan minggu depan kita masih bisa berjumpa lagi melalui ibadah online Kaagup di Pluit. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau angkat pujian Bapa terima kasih.
mari kita bersama-sama berdoa menutup ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Kami sudah memuji nama Tuhan. Kami juga sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, anak-anak-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati kami semua, memberkati dalam sekolah kami, memberkati dalam keluarga kami, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan selalu melindungi dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami ini dengan berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.